يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu siang 2 Rajab 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di gedung Yayasan Pendidikan Al-Jannah dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu pekan kedua siang, membahas kitab Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, tuntunan praktis untuk fikih khusus wanita-wanita beriman. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, akhawatil muslimat, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam ahkam takhtassu bil mu'minat atau bil mar'ah fi babis siyam, hukum-hukum khusus tentang wanita di dalam bab berpuasa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada orang-orang yang atau wanita-wanita yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa wajib di dalam bulan Ramadan. Mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa wajib di dalam bulan Ramadan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas orang-orang tersebut adalah yang pertama, yaitu al-haid wan nifas. Ini sudah kita bahas. Betul apa betul Ibu? Betul. Baik. Ini sudah kita bahas, yaitu wanita yang haid dan wanita yang nifas diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya. Kemudian yang kedua, penulis di sini mengatakan al-hamlu wal irda' alladzani yahsulu bis-siyami fihi ma dararun 'ala al-mar'ati aw 'ala tifliha aw 'alaihima ma'an. Mohon buku Indonesianya diberi ke sini ya. Yaitu hamil dan menyusui, kehamilan dan penyusuan, yang kedua-duanya apabila seseorang berpuasa maka mendapatkan mudarat. Apabila seorang wanita
muslimah berpuasa, maka dia mendapatkan mudarat atau mudarat terhadap anak bayinya yang ada di dalam kandungannya, atau kedua-duanya, baik anak bayi ataupun sang wanita hamilnya dan wanita yang menyusuinya mendapatkan kemudaratan. Maka ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Penulis berkata, fa innaha tuftiru fi hali hamliha wa irda'iha. Sesungguhnya wanita hamil dan menyusui berbuka puasa saat dalam keadaan kehamilannya dan penyusuannya. Thumma in kana ad-dararu alladhi aftarat min ajlihi yahsulu 'ala at-tifli faqat dunaha fa innaha taqdi ma aftarathu wa tut'imu kulla yaumin miskinan. Lalu apabila kesulitan itu terjadi pada anak bayinya saja yang menyebabkan si ibu tidak berpuasa, maka ia wajib mengqadha puasanya dan juga memberi makan orang miskin setiap harinya. Nah, jadi gini Bu, kalau ada wanita hamil atau wanita menyusui, kalau dia tidak sanggup berpuasa Ramadan karena dia takut dirinya tidak kuat, dia takut dirinya yang dia tidak kuat, ya, tidak kuat karena harus memberikan asupan makanan kepada sang janin, tidak kuat karena harus memberikan ASI kepada bayi, dirinya tidak kuat atau dia khawatir dirinya tidak kuat, maka pada saat itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, wanita muslimah seperti ini dia mengqadha. Wanita seperti ini dia apa? Mengqadha. Nah ini. Sedangkan kalau seandainya dia tidak berpuasa dikarenakan bayinya saja, maka berarti dia di samping mengqadha, dia bayar fidyah, memberikan makan setiap hari dia tidak berpuasa kepada seorang miskin. Nah ini dia. Makanya kemudian penulis mengatakan, wa in kana ad-dararu 'alaiha fa innahu yakfi minhal qadha. Yang artinya, kalau saya baca saja, apabila kesulitan terjadi pada ibunya saja, ya, yang dia khawatirkan dirinya, ibunya, dia tidak khawatir kepada janinnya, dia tidak khawatir kepada bayinya yang dia susui, tapi dia khawatir terhadap dirinya, saya sepertinya enggak kuat Ustaz. Maka pada saat itu dia cukup mengqadha, ya, tidak bayar fidyah. Jadi kalau khawatir terhadap dirinya saja, apa yang harus dia lakukan Bu? Cukup mengqadha. Tapi kalau seandainya dia khawatir terhadap bayinya saja, apa yang harus dia lakukan Bu? Dia mengqadha dan membayar fidyah, memberikan makan setiap hari tidak berpuasa kepada seorang fakir miskin 1 kali makan kenyang. Nah, kalau dia takut terhadap dirinya dan bayinya atau janinnya, nah ini bagaimana? Maka jawabannya sama seperti tadi, dia mengqadha kemudian membayar fidyah. Ini kalau dua-duanya takut, dia takut terhadap dirinya, bisa-bisa saya pingsan Ustaz.
kemudian dia nggak berpuasa. Dan juga saya takut terhadap janin yang ada di kandungan saya atau bayi yang saya ingin susui. Jangan-jangan nanti dia kekurangan asupan makanan, Ustaz. Maka pada saat itu dia juga mengqadha dan membayar fidyah. Ini pendapat yang diambil oleh penulis Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama seperti ini. Ya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kemudian penulis mengatakan, wa dzalika lidukhulil hamili wal murdhi' fi umumi qawlihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan yang demikian itu karena masuk ke dalam karena wanita hamil dan wanita menyusui masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Baqarah ayat 184. Dan atas orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, maka hendaklah dia bayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin setiap hari dia tidak berpuasa. Jadi yang wanita hamil atau wanita menyusui yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka itu disamakan dengan orang yang tua, renta, tidak sanggup puasa, atau orang yang sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, maka dia membayar fidyah. Ini ibu-ibu, ini poin penting ya. Jadi menurut jumhur, wanita hamil dan menyusui yang tidak sanggup untuk berpuasa disamakan, dikiaskan dengan orang yang sudah apa bu? Tua, renta. Ya, orang yang sudah tua, renta. Orang yang sudah tua, renta berarti dia bayar fidyah. Nah, ada lagi pendapat begini, wanita yang hamil dan menyusui yang tidak sanggup untuk berpuasa disamakan dengan orang yang sedang sakit dan sakitnya diharapkan kesembuhannya. Ya, kalau orang sakit kan begitu. Dia selama sakit berarti tidak berpuasa. Kapan dia sehat, maka nanti dia mengqadha. Nah, gitu, Bu. Nah, ini catat, Bu. Jadi, bagi pendapat jumhur, wanita yang hamil dan menyusui yang tidak sanggup berpuasa disamakan dengan orang apa, Bu? Sakit. Tapi sakitnya bukan kronis. Sakitnya adalah sakit, apa itu namanya? Kalau kronis itu kan yang sulit diharapkan kesembuhannya. Sakitnya menahun. Ini sakitnya bukan kronis, sakitnya akut. Nah, dia. Sakitnya akut, bisa ada kemungkinan sembuh. Kemungkinan sembuhnya kapan? Bagi wanita yang hamil setelah melahirkan, bagi wanita yang menyusui setelah menyapih anaknya. Nah, makanya wanita hamil dan menyusui yang tidak sanggup puasa
mereka disamakan dengan orang yang sakit. Sakit apa tadi, Bu? Akut, yang sembuh nantinya, kemudian diqadha di lain hari. Gitu ya, Bu. Kemudian penulis berkata, qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu fi tafsirih, wa mimma yaltahiqu bi hadzal ma'na al-hamil wal murdi'i idza khafata 'ala anfusihima aw 'ala waladayhima. Yang artinya, berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, Tafsirul Qur'anil Azim, berkata, dan yang mengikuti pengertian dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang berat menjalankannya adalah wanita hamil dan menyusui apabila keduanya mengkhawatirkan akan kesehatan dirinya dan atau anaknya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, in kanatil hamilu takhafu ala janiniha fa innaha tuftir wa taqdi an kulli yawmin yawman wa tut'imu an kulli yawmin miskinan ritlan min khubzin. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jika wanita yang sedang hamil itu mengkhawatirkan janinnya, maka ia boleh tidak berpuasa dan membayar qadha puasanya. Kemudian untuk setiap hari yang ditinggalkannya, serta memberi makan setiap harinya seorang miskin sebanyak 1 kati roti, makanan pokok. Nah, ini ibu-ibu. Jadi kalau saya ingin ringkas, Bu, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik ringkasan bagi wanita yang hamil dan menyusui. Pertama, saya ingin tegaskan lagi sambil kita tanya jawab ya, Bu. Saya ingin bertanya, wanita hamil dan menyusui wajib puasa Ramadan atau tidak? Hah? Wajib enggak? Asalnya wajib. Boleh tidak berpuasa tidak? Boleh kalau ada ketakutan. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh saudari-saudari muslimah. Jangan langsung, wah hamil enggak puasa nih. Menyusui enggak puasa nih, gitu. Ya. Maka jawabannya, kalaupun dia hamil atau menyusui, berusahalah puasa. Kecuali kalau dia khawatir terhadap dirinya tadi. Nah, itu, Bu. Jadi jangan sampai langsung mengambil keputusan tidak puasa. Nah, saya pernah punya pengalaman. Ummu Thuraya, istri saya, beliau beberapa kali hamil dalam keadaan bulan Ramadan. Maka beliau berpuasa. Alhamdulillah anaknya sehat-sehat. Nah, ini menunjukkan harus diterangkan kepada wanita hamil dan menyusui, asal hukum wanita hamil dan menyusui tetap wajib puasa Ramadan, kecuali apabila tidak sanggup, maka dia boleh untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Gitu ya, itu poin pertama, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kemudian yang kedua, wanita hamil dan menyusui diperbolehkan berbuka puasa Ramadan, tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, baik karena takut, khawatir terhadap dirinya tidak kuat, atau terhadap anaknya, atau terhadap baik dirinya atau anaknya. Jadi di situ ada 3.
Tidak puasa karena takut terhadap dirinya, tidak puasa karena takut terhadap anaknya, tidak puasa karena takut dua-duanya. Dirinya takut, anaknya takut. Ya, dia khawatir. Nah, ini bagaimanapun sebabnya, maka diperbolehkan wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Ibu catat baik-baik. Wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama apa yang wajib dia lakukan. Ya, wanita yang hamil dan menyusui apabila tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama apa yang harus dia lakukan. Nah, pendapat yang pertama, perhatikan Bu, yaitu wanita hamil dan menyusui baik karena takut terhadap dirinya atau takut terhadap janin atau anaknya saja, atau takut terhadap dua-duanya, dirinya dan janinnya, anaknya, maka pendapat yang pertama adalah cukup mengqadha saja. Cukup mengqadha saja. Kenapa demikian? Karena pendapat seperti ini mengatakan wanita hamil dan menyusui itu bagaikan orang yang sakit akut atau musafir. Nah, sakit akut atau musafir. Musafir kalau dalam safarnya boleh berbuka. Sakit akut kalau seandainya tidak sanggup berpuasa, boleh berbuka. Tapi kewajibannya apa, Bu? Mengqadha saja. Nah, ini pendapat pertama. Dan saya lebih condong kepada pendapat ulama yang pertama ini, ya. Ini pendapat pertama, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat jumhur, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Kenapa demikian? Apa dalilnya? Yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala wada'a 'anil musafiri syatra as-salah wa 'anil hamili wal murdi'i was-sawma aw as-siyam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan atas orang musafir setengah sholat. Makanya orang musafir boleh mengqashar sholat. Dan Allah membebaskan atas wanita hamil dan menyusui puasa. Berarti seakan-akan wanita hamil dan menyusui itu sama kedudukannya dengan musafir. Kalau musafir tidak berpuasa, maka dia mengqadha di lain hari. Kalau wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa, maka dia mengqadha di lain hari saja. Mengqadha saja. Nah, ini pendapat yang pertama, dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Dan inilah pendapatnya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala.
Ya, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, sekarang pendapat yang kedua, yaitu wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa, baik itu karena dirinya atau takut terhadap janin dan anak susuannya, atau takut kepada dua-duanya, maka wajibnya cuma fidyah saja. Fidyah saja. Fidyah tadi apa, Bu? Memberi makan kepada orang yang miskin. Fidyah saja, nggak ada qadha. Fidyah saja, tidak ada qadha. Nah, ini Ibu. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat yang dirinci tadi Ibu dari awal kita pelajari. Ya. Pendapat yang dirinci sebagaimana disebutkan oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam kitab kita ini, yaitu apabila wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan karena takut terhadap dirinya saja, maka wajib mengqadha saja. Nah, itu dia. Satu. Yang kedua, keadaannya kalau wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa karena takut terhadap dirinya dan janinnya, maka pada saat itu dia mengqadha. Pada saat itu dia mengqadha dan membayar fidyah karena ada janinnya tadi. Yang ketiga keadaannya adalah apabila dia wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa karena takut terhadap janinnya saja, maka dia bayar fidyah. Nah, ini Bu. Ini bayar fidyah. Ini pendapat yang ketiga. Dan sebagaimana sudah kita sebutkan, pendapat yang kita lebih condong kepadanya yaitu pendapat yang keberapa, Bu? Yang pertama. Apa, Bu, pendapat yang pertama? Cuma mengqadha saja. Nah, yang jadi masalah sekarang, Ustaz, saya sudah bayar fidyah, gimana atas fatwa yang sebelumnya? Saya nggak tahu itu kalau salah. Maka jawabannya al-itsmu ala man aftah. Yang bertanggung jawab yang memberikan fatwa. Tugas ibu sudah selesai. Nah, gitu ya. Tugas ibu sudah selesai. Nah. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang termasuk dari orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan adalah orang yang sakit. Nah, orang yang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 184. "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar." Yang artinya, siapa saja yang sakit dari kalian atau sedang bepergian, maka lalu dia tidak berpuasa, maka dia mengganti di lain hari. Nah, ini dalil dari Al-Quran. Begitu juga dalil dari ijma', kesepakatan para ulama. Di antaranya Imam Nawawi berkata, atau kita pilihkan pendapat yang lain, ya, Imam Ibnu Qudamah berkata, ajma' ahlul ilm ala ibahatil fitri lil maridhi fil jumlah. Para ulama berijma' bolehnya berbuka puasa bagi orang yang sakit secara umum boleh. Nah, sekarang batasan sakit ini apa, Ibu? Batasan sakit
adalah jika dia memaksa untuk berpuasa, dikhawatirkan tambah sakitnya. Nah, ini adalah batasan sakit yang diperbolehkan seseorang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Nah, kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah, bahkan apabila ada orang yang sakit, maka jika dia berpuasa, puasanya menyebabkan dia binasa, maka pada saat itu haram baginya untuk berpuasa, wajib berbuka. Ini kalau sakit, ya. Dia kalau berpuasa, maka ditegaskan oleh dokter tidak boleh berpuasa. Kalau berpuasa terenggut nyawanya. Ini haram berpuasa. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, "Wala taqtulu auladakum." Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Wala taqtulu biaidikum ila tahlukah." Jangan jerumuskan diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Tapi poin selanjutnya, bagaimana kalau dia sakitnya ringan, sedikit panas, sedikit flu, sedikit pilek, sedikit berat kepalanya, ya, sedikit panunya. Maka yang seperti ini tidak halal baginya untuk berbuka dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kenapa? Karena yang sakit tadi, yang sedikit tadi, ringan tadi, tidak berbahaya dengan sebab aktivitas puasanya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Jadi jangan dipaksakan. Nah, baik. Kalau seandainya ada orang yang sakitnya akut, maka dan dia tidak sulit diharapkan kesembuhannya untuk cepat, ya, maka pada saat itu dia boleh berbuka, tidak berpuasa sampai kembali lagi kesehatannya. Nah, adapun seorang yang sakit tetapi tidak atau sulit diharapkan kesembuhannya, sakit sulit diharapkan kesembuhannya, maka bagaimana ini? Maka boleh berbuka. Seorang yang sulit diharapkan kesembuhannya, seperti sakitnya menahun, ya, maka orang seperti ini adalah membayar fidyah, ya, membayar fidyah menurut pendapat. Tapi kita katakan yang seperti ini dia karena sakit yang berkepanjangan, sulit diharapkan kesembuhannya, maka dia bayar fidyah. Ya, dan itu pendapat yang kita kuatkan, bayar fidyah. Karena kalau disuruh bayar bayar puasa qadha juga nggak sanggup karena sakit tadi, maka dia bayar fidyah. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan berpuasanya orang sakit, seperti hukum puasa orang yang sakit jika dia sanggup menahan atas dirinya, maka sah puasanya. Ya, sah puasanya. Kemudian permasalahan yang kedua, jika di pagi hari orang yang sakit berpuasa, kemudian ternyata di siang hari sembuh.
Siang hari sembuh. Padahal pagi hari sudah berhubungan dengan istri lagi. Siang hari sembuh dia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu dia tidak berbuka. Dan dia diperintahkan untuk menyempurnakan puasanya. Jadi ceritanya orang ini sakit, kemudian dia belum makan karena sakitnya tersebut. Dia masih menanyakan, kemudian ternyata sudah didapatkan jawabannya. Jawabannya adalah jika si sakit ini masuk ke dalam hari yang pagi hari dalam keadaan dia sedang berpuasa, lalu dia sembuh di siang hari, maka pada saat itu dia tidak berbuka dan wajib untuk menyempurnakan puasanya. Nah, orang sakit dari pagi dia tidak puasa, lalu di siang hari sembuh, maka kalau sudah sembuh wajib nggak masih menahan makan dan minum? Nah, Bu, paham nggak permasalahannya, Bu? Seorang sakit di pagi hari tidak berpuasa, kemudian sembuh di siang hari. Nah, apa hukumnya menahan makan dan minum? Apakah tetap menahan makan dan minum? Maka jawabannya ada dua pendapat. Ahli fatwa di samping saya ini tidak gitu. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak wajib menahan sisa harinya, karena memang dia dari pertama sudah tidak berpuasa. Dan ini pendapat yang kita pilih. Ini pendapat mazhab Syafi'i, ini pendapat mazhab Maliki, ini pendapat salah satu riwayat dari mazhab Hambali, dan ini pendapat adalah pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kalau seandainya karena sakit dia tidak berpuasa dari pagi hari lalu sembuh di siang hari, maka tetap saja sisa-sisa harinya masih boleh makan dan minum. Pendapat yang kedua adalah wajib menahan. Ya, ini pendapat mazhab Hanafi, mazhab Hambali, ya, wajib menahan kata mereka. Wallahu alam. Kita kuatkan pendapat yang mana, Bu? Pertama atau kedua, Bu? Pertama. Ahsanti. Nah, sekarang kita masuk kepada orang yang diperbolehkan juga untuk berpuasa, berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Selain wanita haid dan nifas, kemudian wanita hamil dan menyusui, kemudian sudah kita bahas wanita yang sakit. Nah, sekarang musafir. Nah, musafir juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa saat safarnya, ya. Dan ini adalah mazhab fikih yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya, dan dinukilkan ijma' atasnya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 184. Man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa dari kalian sakit atau sedang bepergian, maka kemudian dia tidak berpuasa, maka dia mengganti di lain hari. Nah, ini dalil bolehnya orang musafir untuk tidak berpuasa. Taib. Kemudian, tapi kalau maksa puasa boleh nggak, Bu? Maka jawabannya, hukum puasanya orang musafir yang tidak menyulitkannya, ini boleh, puasanya sah. Ya, puasanya sah. Jadi kalau saya bersafar Ramadan nih, ini bulan depan pemilu. Saya nggak tahu ke Jakarta atau tidak. Ya, karena
di bulan depan itu tanggal 11, 12, 13, 14. Ya, apakah masih boleh kita mengadakan perkumpulan-perkumpulan di dalam hari tenang atau tidak? Nanti kita lihat ya, Bu. Nah, bulan Ramadan saya berdakwah ke Jakarta dalam keadaan berpuasa atau tidak. Nah, ini masalahnya. Ya. Perjalanan dari Banjarmasin ke Jakarta 1 jam 30 menit, 1 jam 40 menit, ya. Dan tidak capek. Nah, maka jawabannya, boleh enggak saya sebagai musafir berbuka? Boleh enggak? Boleh. Ya. Boleh berbuka. Nah, pertanyaan lain, mana yang lebih afdol? Nah, beda lagi nih. Berpuasa atau berbuka? Hah? Nah, ini beda lagi. Kalau tadi boleh tidak musafir berpuasa, jawabannya apa? Boleh. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Musafir berpuasa atau musafir tidak berpuasa? Hah? Nanti dulu, Bu, sabar. Ada rinciannya. 1, catat. Jika puasanya membahayakan nyawa, maka haram berpuasa. Ayo loh. Puasa dia saat safarnya, tapi mati setelahnya, membahayakan nyawanya atau cacat hidupnya, maka ini haram puasanya. Ya, ini haram puasanya. Kenapa? Karena Allah tadi berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Tidak boleh bagi kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan tangan-tangan kalian. Tidak boleh. Ya. Kemudian juga ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi begini, ulaikal usad. Ulaikal usad. Nah, yaitu hadisnya berbunyi begini, saya bacakan hadisnya, bahwa Rasulullah SAW kharaja amal fatih ila Makkah fi Ramadan. Rasulullah SAW pergi dari kota Madinah ke kota Mekah pada bulan Ramadan tahun penaklukan kota Mekah, yaitu tahun ke-8 Hijriah. Fasama hatta balagha Qura'al Ghamim. Lalu beliau berpuasa sampai pada sebuah tempat, yaitu yang disebut dengan Qura' al-Ghamim, tempat yang terletak antara kota Mekah dengan kota Madinah. Lalu Rasulullah SAW dikatakan kepada beliau, innan nas qad syaqqa alaihimus siyam. Wahai Rasulullah, orang-orang kesulitan puasanya. Wa innama yanzuruna fima fa'alta. Dan mereka menunggu keputusan engkau, wahai Rasulullah. Fada'a biqadahin min ma'in ba'dal asr. Lihat, beliau minta didatangkan air setelah sholat asar. Sebentar lagi berarti buka. Farafa'ahu, lalu beliau angkat di hadapan manusia, hatta nadharan nasu ilaihi, sampai orang-orang melihat kepada beliau. Thumma syarib, lalu beliau minum. Ba'da asar padahal. Faqila lahu ba'da dzalik, kemudian setelah itu ada orang yang berkata kepada beliau lagi, inna ba'dhan nasi qad sham. Wahai Rasulullah, sebagian orang tetap berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ulaikal usat, ulaikal usat. Mereka orang ahli maksiat. Mereka orang ahli maksiat.
Dari sini para ulama mengatakan apabila puasanya saat safar membahayakan nyawanya. Lihat ya Bu, jangan sampai salah catat. Membahayakan nyawanya atau mencacatkan tubuhnya. Maka apa hukumnya puasa saat safar Bu? Haram. Taib. Kemudian yang kedua, keadaan kedua yaitu apabila puasanya saat safar menyulitkan, tidak membahayakan, menyulitkan, ya, sulit, haus, keletihan, kecapean, apalagi dahulu tidak ada kendaraan kecuali onta di bawah terik matahari, ya, sulit dia berpuasa, maka pada saat itu dia lebih afdal berbuka. Nah, lebih afdal berbuka. Ya. Ada hadis yang berbunyi seperti berikut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang bersafar. Fara'a zihaman, lalu beliau melihat orang-orang pada berkerumun. Wa rajulan qad dhullila alaih, mengerumuni seseorang yang sudah dinaungi dengan kain mereka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ma hadza?" Ada apa dengan ini? Kenapa orang tersebut? Lalu para sahabat berkata, "Shaim." Wahai Rasulullah, orang itu kepayahan karena puasa. Kepayahan, kesulitan karena puasa. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minal birri as-saumu fis safar." Bukan dari kebajikan berpuasa saat safar. Nah, gitu ya. Bukan dari kewajiban berpuasa saat safar. Nah, berarti Bu, kalau orang musafir ingin berpuasa tapi puasanya menyulitkan dia, apa hukumnya Bu? Lebih apa? Lebih baik apa Bu? Puasa atau berbuka? Berbuka kalau menyulitkan. Terutama ini pengalaman pribadi Bu. Ada kalau orang pergi, biasanya pergi dari Indonesia naik pesawat untuk berumroh. Dari Jakarta, Cengkareng, dia berangkatnya jam 15 atau jam 16. Otomatis kalau ukuran waktu Indonesia Barat tinggal 2 jam lagi berbuka. Lalu jam 16 itu take off lah dia. Ternyata semakin ke barat semakin terang. Bukan malah semakin apa Bu? Gelap. Nah, saya berpesan, kalau ibu umrah Ramadan berangkatnya sore-sore, maka buka saja. Jangan seperti saya Bu. Saya kan waktu itu saya kira, wah ini sebentar lagi 2 jam paling di atas pesawat, nanti 2 jam sudah. Ternyata enggak. Semakin ke barat menuju Arab Saudi semakin terang. Kapan matahari terbenamnya? Akhirnya kami berpuasa hampir 17 sampai 18 jam. Sudah banyak yang menawari, "Ustadz batal aja, Ustadz batal aja." Kemudian datanglah tadi, sayang. Sudah nahan 18 jam masa batal. Sayang. Nah, begitu Ibu. Jadi pesan saya dibatalin saja karena menyulitkan itu. Ya. Nah, yang ketiga sekarang. Puasanya di saat safar tidak menyulitkan, tidak
tidak menyulitkan, tidak juga ringan, sedang-sedang saja, sama. Maka mana yang kita ambil, puasa lebih afdal atau berbuka lebih afdal? Maka jawabannya adalah berpuasa lebih afdal. Kalau tidak membahayakan, tidak menyulitkan, maka berpuasa lebih afdal. Kenapa, Bu? Satu, catat sebabnya. Karena Rasulullah SAW pernah berpuasa saat safar. Dua, karena lebih cepat menunaikan tanggung jawab puasa Ramadan. Tiga, karena lebih mudah berpuasa bersama kaum muslimin daripada mengqadha di lain hari. Empat, satu apa tadi, Bu? Karena Nabi Muhammad SAW berpuasa juga pernah berpuasa saat safar. Dua, karena lebih cepat selesai tanggung jawab puasa Ramadan. Dua itu ya. Yang ketiga apa, Bu? Karena berpuasa bersama kaum muslimin di dalam bulan Ramadan lebih mudah daripada mengqadha. Enggak jadi-jadi nanti mengqadhanya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mengqadha. Yang punya mobil Yaris merah B1479 1V agar apa? Agar dipindahin. Nah, saya ini merangkap Ustadz sama pengumuman. Karena berpuasa dengan kaum muslimin lebih mudah daripada mengqadha sendirian. Yang keempat adalah karena berpuasa di bulan Ramadan lebih berkah daripada mengqadha di bulan lain. Ya, lebih berkah daripada mengqadha di bulan lain. Itu 4 sebab, Bu. Ya. Jadi kalau puasanya tidak menyulitkan, tidak membahayakan, afdalnya apa, Bu? Berpuasa. Ya, berpuasa. Nah, kita lanjut, Ibu. Tapi ini sudah 1 jam. Mau pertanyaan atau lanjut? Saya lanjutkan ya, sehingga pembicaraan tentang darah perempuan ini selesai untuk puasa. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita membahas puasa-puasa sunnah. Ya, puasa-puasa sunnah. Saya lanjutkan. 1. Tanbihat, catatan. 1. Al-mustahadah, wa hiya allati yatiha damun la yaslu an yakuna haidan. كما سبق يجب عليها الصيام ولا يجوز لها الإفطار من أجل استحاضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر إفطار الحائض قال بخلاف الاستحاضة فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه فلا يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض. Mustahadah maksudnya adalah wanita yang istihadah, adalah darah yang keluar yang tidak sesuai dengan darah haid. Ya, darah istihadah itu darahnya tidak pekat, tidak baunya pekat, tidak hitam pekat. Ya,
darah istihadah itu tidak masih hangat. Ya, begitulah. Dia keluar dari depan rahim, bukan dalam rahim. Nah, itu ya. Maka wanita yang mengalaminya wajib berpuasa. Tidak dibolehkan berbuka dengan alasan darah istihadah tersebut. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata ketika membicarakan tindak puasanya wanita yang sedang haid berbeda dengan darah istihadah, karena istihadah keluarnya meliputi tenggang waktu dan tidak ada waktu jeda untuk diperintahkan berpuasa, dan tidak mungkin menahannya agar tidak keluar, sebagaimana muntah dan keluarnya darah pada luka bisul dan keluarnya mani pada waktu mimpi. Nah, ini semuanya diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Untuk hal-hal tersebut tidak ada tenggang waktu tertentu yang memungkinkan untuk menjaga kejadiannya. Dengan demikian, keadaan ini tidak dijadikan larangan untuk berpuasa seperti datangnya darah haid. Jadi tetap berpuasa, Ibu. Nah, kemudian 2, yajibu 'alal haidhi wa 'alal hamili wal murdhi'i idza aftarata qada'u ma aftarnahu fima baina Ramadan alladhi aftarna minhu wa Ramadanul qadim. Wal mubadaratu afdalu idza lam yabqa 'ala Ramadanil qadim illa qadrul ayyam allati aftaratha. فإنه يجب عليهن صيام القضاء حتى لا يدخل عليهم رمضان الجديد وليس عليهن صيام من رمضان الذي قبله. Artinya, kewajiban wanita haid dan wanita hamil dan wanita menyusui apabila mereka tidak mengqadha puasa atas hari-hari yang mereka tinggalkan antara bulan Ramadan, yang mereka tidak berpuasa dengan bulan Ramadan yang akan datang, sedangkan segera mengqadha puasa itu lebih utama, lebih afdal. Dan jika hari-hari menjelang bulan Ramadan yang mendatang itu tinggal sedikit, hanya beberapa hari lagi, maka kesempatan ini harus digunakan untuk mengqadha puasanya dari hari yang ditinggalkannya pada Ramadan yang telah lalu, sehingga masuknya Ramadan yang akan datang ini tidak ada lagi qadha yang harus dibayar. Nah, ini maksudnya gini, Bu. Wanita yang hamil, yang menyusui, yang haid, yang tidak berpuasa, maka segeralah mengqadha. Ya, jangan sampai datang Ramadan selanjutnya belum mengqadha. Nah, ini nanti berdosa kalau seandainya dia meremehkan akal ini. Ya, jangan sampai datang Ramadan selanjutnya dia belum mengqadha. Naam. Baik, lanjut. Fa in lam yaf'alna wa dakhala 'alayhinna Ramadan wa 'alayhinna siyam min Ramadan alladhi qabla wa laysa lahunna 'udhrun fi ta'khirihi wajaba 'alayhinna ma'al qada it'amu miskin an kulli yawm wa in kana li'udhrin falaysa 'alayhinna illa al-qada wa kadzalika man kana 'alayhinna qada'un bisababil iftar limaradin aw safarin hukmuhu ka hukmi man aftara li haidin 'ala at-tafsil as-sabiq. Yang artinya, jika mereka tidak mengqadhanya, dia punya puasa, ini sekarang bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan tahun lalu dia punya hutang, belum dia bayar, maka segera dia bayar. Kalau sampai datang Ramadan tahun depan ini, ya, kemudian dia belum bayar, maka di sini disebutkan hingga masuknya bulan Ramadan berikutnya, dan hal itu disebabkan karena halangan, ada uzur, sehingga mereka belum mengqadhanya, maka wajib bagi mereka nanti untuk mengqadhanya. Ya, wajib untuk mengqadhanya. Kalau seandainya tidak ada uzur, maka memberi fidyah kepada orang miskin setiap harinya menurut hitungan jumlah harinya. Akan tetapi apabila tidak mengqadhanya disebabkan suatu halangan atau uzur, maka mereka hanya mengqadha puasa saja. Demikian pula bagi orang yang mempunyai kewajiban puasa qadha
yang disebabkan oleh halangan seperti sakit atau safar, bepergian jauh, maka hukumnya sama seperti mereka yang tidak berpuasa karena haid, sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kalau datang Ramadan selanjutnya belum bayar, maka dilihat dia teledor atau tidak. Kalau teledor, maka berarti dia di samping mengqadha, tetap mengqadha dan bayar fidyah. Kalau tidak teledor, maka hanya mengqadha saja. Ini pendapat Syekh di dalam kitabnya, ya. Dan saya lebih condong kepada pendapat ulama lain yang mengatakan yaitu hanya mengqadha saja. Mau teledor, tidak teledor, hanya mengqadha saja. Dan ini adalah belum ada dalil kalau teledor bayar fidyah, kalau enggak teledor enggak bayar fidyah. Belum ada dalil. Yang ada dalilnya adalah mengqadha. Kalau dia terlambat mengqadha berarti dia lalai, berarti dia meremehkan, maka beristighfar. Tidak ada dalil membayar apa, Bu? Fidyah. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bu, tinggal 2 poin lagi. Lanjut atau tidak? Karena bulan depan berarti kita hukum haji dan umrah kalau begitu. Bu Dina? Atau masuk kepada pertanyaan, biar bulan depan ada hukum hajinya juga, meskipun masih membicarakan puasa. Halo? Masih ada nggak orangnya? Pertanyaan aja ya. Pertanyaan? Oke, siap. Silahkan jika ada yang bertanya, mohon dibuka sedikit pintunya agar saya mendengar suara yang bertanya. Naam. Ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamil lagi. Iya. Habis itu hamil lagi. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibu, pendapat yang kita kuatkan tadi apa, Bu? Jangan ditutup, Mas. Pendapat yang kita kuatkan tadi apa, Bu? Yaitu mengqadha. Mau takut terhadap dirinya, takut terhadap bayinya, takut terhadap dirinya dan bayinya, maka semuanya adalah cuma mengqadha. Dan ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, mengqadha saja. Maka apabila si wanita ini tahun ini atau tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya lagi menyusui lagi, maka bagaimana kalau begitu? Kalau begitu dia tetap wajib mengqadha semampunya. Kapan dia berpindah kepada fidyah?
Kalau Ustadz saya sudah lemah sekali Ustadz, ini produksi terus, karena suami tidak diizinkan poligami, saya yang digarapnya, ya, akhirnya dia membayar fidyah. Kalau dalam keadaan keterpaksaan sudah sangat lemah, tidak bisa berpuasa, maka berpindah dia dari disamakan dengan orang yang musafir atau orang yang sakit akut, disamakan dengan orang yang sakit terus menerus, ya, orang yang sakit terus menerus. Begitu Ibu, wallahu alam. Bagaimana cara menghitung masa haid dan istihadah? Haid yang tidak teratur, masa suci baru 12 hari, sudah keluar darah lagi. Apakah haid atau istihadah? Apakah harus tunggu 15 hari dulu baru dihitung haid? Terima kasih. Ini kan semestinya sudah belajar, atau yang bertanya baru hadir. Jawabannya apa, Bu? Siapa yang berani jawab? Panitia ngasih hadiah nanti. Kalau ada kasus seperti ini, yang pertama kali langkah harus dilihat apa? Kebiasaan. Punya kebiasaan haid atau tidak? Kalau punya, itu yang dijadikan patokan. Selain itu, selain kebiasaan haid, maka jika dia keluar darah, maka itu adalah darah apa, Bu? Istihadah. Nah, gitu. Saya beri contoh. Masa kebiasaan haid dari tanggal 11 sampai tanggal 17. Oke, 11 sampai tanggal 17. Ternyata haid tanggal 11, 12, 13 berhenti darahnya. Kemudian dia setelah itu mandi, sholat. Besoknya hari ke-15 keluar lagi. Berarti darah yang keluar hari ke-15 darah haid atau bukan, Bu? Haid. Karena apa? Masih waktu kebiasaan. Begitu. Kalau sudah lewat tanggal 17, kemudian masih keluar tanggal 18-nya, maka darah yang keluar tanggal 18 disebut darah apa, Bu? Istihadah. Gitu aja repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambu. Amin, amin, amin. Misalnya kita sehari ini kan berpuasa, terus 5 menit atau 10 menit sebelum azan itu ternyata kita haid, itu kita terhitung puasa atau bagaimana, Ustaz? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apabila seorang wanita muslimah berpuasa, kemudian mendekati waktu azan, sebelum maghrib, sebelum azan maghrib datang haidnya, batal, Bu. Capek dong Ustaz. Benar-benar tahunya baru setelah maghrib. Enggak bohongan. Bohongan kali, Bu. Sudah ada rasa-rasa tapi ibunya enggak mau lihat. Betul apa betul? Batal, Bu. Batal. Apalagi, perhatikan, apalagi itu hari kebiasaan haid atau mendekatinya. Kan kadang-kadang dia gini, kadang-kadang dia maju sehari, mundur sehari, gitu, seperti itu. Maka terima saja hukum Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah. Naam. Assalamualaikum.
kan akhirnya sehari, tapi habis itu puasa lagi dan ya Bu, bisa dipahami. Sujud orang yang aturan dia sujud sahwi lupa juga sujud sahwinya, ya sudahlah, sah sholatnya Bu. Ya, sholatnya sah. Yang lain lagi Bu, yang lain lagi. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa tadi bayar fidyahnya itu ada yang sudah dikumpulkan itu apa? Apa Bu, bayar fidyahnya kenapa? Yang ibu yang menyusui atau apa tapi dia tak membayar fidyahnya harus hari itu atau boleh dikumpulkan? Oke. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bisa di hari itu, bisa dikumpulkan nanti di luar Ramadan, sebagaimana layaknya mengqadha puasa. Bisa kepada satu orang miskin, bisa dibagi-bagi kepada beberapa orang miskin. Yang penting satu hari satu kali makan kenyang. Ya, beli aja nasi uduk 1 bungkus. Bagi itu. Berapa hari si wanita tersebut tidak berpuasa, bayar fidyah. Nah, ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz, kalau ada orang melahirkan Nah, di bulan Ramadan Ustaz, terus dia langsung niat untuk bayar fidyah. Di selama Ramadan itu dia melakukan fidyah Ustaz. nah, Itu gimana Ustaz hukumnya? kalau dia menguatkan pendapat bayar fidyah saja, maka sah, sudah mencukupi baginya. Tapi di majlis ini tadi kita kuatkan pendapat apa Bu? Mengqadha. Maka mengqadha dia karena wanita yang nifas. Oh afwan, itu tadi nifas ya Bu ya? Afwan, nifas berarti wajib mengqadha, tidak boleh bayar fidyah. Nifas wajib mengqadha, tidak boleh bayar fidyah. Kalau dia beralasan karena habis ini menyusui, itu Ustaz? Dia beralasan habis ini menyusui, kapan bayarnya katanya? Maka jawabannya adalah dia tetap wajib mengqadha karena dikuatkan nifasnya, bukan karena menyusuinya. Nifasnya membuat dia tidak wajib puasa dan tidak boleh dia berpuasa. Maka pada saat itu dia mengqadha di lain hari. Jadi kalau tergabung antara nifas dan menyusui, maka yang didahulukan nifasnya, karena nifas itu melarang orang berpuasa. Kalau ibu yang mendahulukan menyusuinya, berarti ibu menganggap diri ibu sedang boleh berpuasa, diganti dengan fidyah. Nah, itu tidak benar. Padahal ibu sekarang sedang dalam keadaan apa Bu? Nifas. Paham Bu? Naam. Barakallahu fiik. Saya punya usaha parfum untuk pria dan wanita. Saya ditegur teman karena katanya perempuan tidak boleh memakai parfum karena bisa menjadi seperti pezina. Apakah saya berdosa jika masih mempunyai usaha parfum ini? Dan apakah saya ikut menanggung dosa reseller parfum saya? Jawabannya, ibu jualan parfum, bukan makai parfum. Betul apa betul? Maka boleh. Ya, jangan terlalu berlebihan Ibu dalam hal ini. Bahkan saya katakan gini nih. Ibu dari rumah pakai parfum, tuh pakai minyak wangi habis-habisan. Jus. Mandi parfum. Langsung masuk mobil. Tidak tercium oleh laki-laki yang bukan mahram. Di mobil yang menyetir anaknya. Lalu setelah itu
masuk ke dalam gedung ini tidak tercium oleh laki-laki yang bukan mahram. Berkumpul dengan ibu-ibu sekarang, boleh nggak seperti itu pakai parfumnya? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah memakai parfum yang apa, Bu? Tercium oleh laki-laki yang bukan mahram. Bukan urusan di dalam rumah atau di luar rumah, bukan urusan menjual parfum atau tidak menjual parfum. Wallahu alam. Ketika safar, apakah ada ba'diyah maghrib? Jawabannya, saat safar tidak disyariatkan salat rawatib kecuali qabliyah subuh. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan muqim. Wallahu alam. Ketika hujan berapa kali kita baca doa? Ketika ada halilintar, apa enaknya satu kali saja? Terserah ibu. Ya, mau hujan baca doa sepanjang hujan terserah, bisa. Ya, tapi kalau seandainya kan ada doa yang dibaca saat petir, ada doa yang dibaca saat turun hujan, ada doa yang dibaca saat sudah selesai hujan. Nah, itu dibaca semua, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Naam, Bu. Ya Allah, kaget saya. Saya dulu kebiasaan istiqamah. Iya. Saya tahu kalau sudah 15 kan saya dulu 15 hari setelah diganti 15 hari baru saya sholat. Betul nggak, Ustaz? Kebiasaan saya 10 hari. Kebiasaan Ibu 10 hari. Berarti semestinya sesuai dengan jawaban awal saya tadi, bagaimana, Bu? 10 hari, hari ke-11-nya sholat. Saya dulu belum sholat, nunggu 15 hari. Lalu gimana? Ibu maunya apaan? Jawab. Iya, nanyanya kayak ngancem ibunya. Betul, Ibu. Saya nggak pernah diancam. Baik, Ibu, jadi begini, kalau Ibu bertanya tentang lalu saat sholat yang saya hari ke-11, 12, 13, 14, 15 itu yang saya tinggalkan bagaimana? Maka jawabannya, kalau Ibu dahulu meninggalkan sholat karena istihadah, kemudian difatwakan 15 hari paling lama, maka yang memberi fatwa yang bertanggung jawab kepada Allah. Tapi kalau atas inisiatif ibu, maka pada saat itu saya nasihatkan agar diqadha. Ya, karena ibu tidak meminta fatwa kepada seseorang. Ya, wallahu a'lam. Nah, seperti apa orang yang dikatakan miskin? Miskin ada 2 kriterianya. Yang pertama, tidak punya penghasilan sama sekali. Yang kedua, miskin ada 2 kriterianya. Yang pertama, tidak mempunyai penghasilan, akan tetapi tidak mencukupi setengah dari keperluannya. Miskin. Yang kedua adalah punya penghasilan tetapi tidak mencukupi seluruh keperluannya. Saya beri contoh biar mudah. Apabila ada orang sebulannya memerlukan 5 juta, kemudian dia mempunyai pekerjaan, tetapi hasil dari pekerjaannya cukup hanya dapat 1 juta atau 2 juta. Nah, ini miskin, Bu. Punya penghasilan, akan tetapi tidak melebihi setengah dari keperluannya, hajatnya. Atau dia punya penghasilan tetapi tidak mencukupi seluruh keperluannya. 1 bulan tadi 5 juta, dia cuma dapat 3 juta. Itu miskin itu, Bu. Beda dengan fakir. Fakir adalah yang tidak punya penghasilan sama sekali.
atau yang memiliki penghasilan akan tetapi tidak sampai setengah dari keperluannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkaitan dengan yang itu yang kebiasaan itu, hari 1, 2, 3 hari terus hari keempatnya di kita itu udah bersih. lalu sholat kan. Terus hari ke-5-nya itu setelah lagi Keluar flek lah. sholatnya itu dosa atau gimana? Yang mana Bu sholatnya tadi? Hari ke-3 dan 4 tadi. Jawabannya tidak Ibu. Tetapi gini, sholatnya hari ke-3 dan ke-4 atau ke-4 dan ke-5 tadi tidak berdosa, karena kita menghukumi secara lahiriah yang kita lihat. Cuma saya pesan begini, sebagaimana pesannya Aisyah radhiyallahu anha kepada para perempuan, la ta'jalan, jangan engkau tergesa-gesa wahai para perempuan, hatta tarayinnal qissatal bayda, sampai kalian melihat lendir putih yang menunjukkan bahwa benar-benar terputus antara darah haid dengan selainnya. Nah, sebagian perempuan kadang-kadang kering nih kayaknya gua nih, mandi deh dia, habis mandi keluar lagi. Nah, ini sering tergesa-gesa. Tapi kalaupun benar-benar Ustadz benar-benar kering Ustadz, akhirnya saya mandi hari ke-3, kemudian saya sholat, hari ke-4 sholat lagi, ke-5 keluar lagi, maka pada saat itu jika masih dalam waktu kebiasaan itu darah apa Bu? Haid, ya. Lalu sholatnya tadi bagaimana? Tidak berdosa kita. Kenapa? Karena kita menghukumi secara lahiriah apa yang kita lihat. Barakallahu fiik. Ada orang yang ngontrak, istrinya kerja rumah tangga, suaminya gojek, dia punya kulkas, mesin cuci, motor dan lain-lain. Pertanyaan, apakah orang seperti ini tergolong orang miskin, berhak menerima zakat? Nah, jawabannya dilihat Ibu tadi yang saya sebutkan. Apakah sedekah di hari Jumat lebih besar pahalanya daripada hari yang lain? Bolehkah kita mengucapkan Jumat berkah, apa hukumnya? Jawabannya adalah ada perkataan salafus saleh, di antaranya Abdullah bin Abbas. Diharapkan bersedekah di hari Jumat, diharapkan ya Bu, tidak dipastikan. Diharapkan lebih besar pahalanya dibandingkan hari yang lain. Ya, makanya saya kemarin nyebar infak dan sedekah untuk pesantren, saya kan berdoa semoga ya, bukan berarti kita menetapkan sebuah ketetapan, semoga yang bersedekah di hari Jumat diterima amal ibadahnya, dibesarkan pahalanya, semoga. Itu berdoa, bukan penetapan. Nah, kalau saya menceritakan sama keluarga saya atau sama yang bersangkutan, apakah termasuk ghibah yang dibolehkan, dan apakah saya berdosa menceritakannya? Contoh, saya tidak betah di sini tinggal karena tidak nyaman dengan gangguan tetangga, suka ngerumpi, teriak-teriak, setel musik kenceng. Saya tidak mampu nasihatinya, khawatir mudarat yang lebih besar dan merusak hubungan tetangga. Jawabannya tidak, kalau seandainya menceritakan keburukan tersebut untuk mencari solusi. Karena ghibah yang terlarang adalah apabila menyebutkan keburukan orang lain hanya untuk penyebutan saja, tidak ada niatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam. Dan saya berpesan kepada seseorang yang punya tetangga seperti itu, ya dia pindah. Bagaimana setiap hari kita mendengar musik? Ya, susah kita. Wajib pindah. Mengeraskan hati, nanti ikut-ikutan joget. Lama-lama iya betul itu Bu, ikut-ikutan joget nanti. Wallahu a'lam. Apa hukumnya puasa Daud? Minta dalilnya. Jawabannya adalah puasa Daud boleh dan disunnahkan, ya. Puasa Daud boleh dan disunnahkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang puasa Daud, ya. Di antara sabda beliau adalah
ahabbus siyami ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling disukai oleh Allah puasa Daud. Bagaimana puasa Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Ya, boleh saja. Lalu Ustaz, kalau saya sudah coba puasa sehari tidak, sebulan bisa, bulan kedua teler saya. Maka jawabannya, ya boleh, berarti pindah dari puasa Daud puasa ke Senin Kemis. Ya, seperti itu. Dan diharapkan kalau orang misalkan dia ingin berpuasa, puasa Daud misalkan, diharapkan memang istiqamah. Tapi kalau dia tidak sanggup, tidak mengapa dia beralih. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Jika wanita sedang haid, menentukan masa akhir haid kadang agak sulit karena kadang karena di siang hari atau sore hari. Jika di bulan puasa, apakah boleh jika satu hari pada tidak puasa? Ini kebanyakan jika sih maksudnya nih. Bolehnya yang langsung aja Bu. Pertanyaan siapa? Ayo. Yang langsung boleh. Bagaimana jika di masa lampau belum mengqadha puasa ketika remaja, lupa jumlah totalnya, bagaimana cara mengqadhanya? Jika meninggal, keluarga tidak mengganti puasa orang tersebut karena tidak tahu atau tidak puasa, bagaimana nasib orang yang tersebut? Sama ini pertanyaan jika juga. Ya langsung gimana Bu? Langsung. Sebelumnya saya jawab dulu. Begini, kalau ada seorang wanita muslimah umurnya sekarang 40, 50 atau 30, ya, lalu dia dulunya ketika remaja, SMA, sudah balik belum puasa. Ya, SMA sudah balik belum puasa. Nah, bagaimana ini mengqadhanya? Jawabannya tidak ada qadha. Yang wajib dia lakukan apa? Istighfar. Kecuali saat dia haid, itu saja yang dia qadha. Ya. Oh, berarti saya harus ngitung Ustaz, dari SMP kelas 1 sudah baligh. Itu saya tidak pernah puasa sampai SMA. Berarti setiap itu berarti 6 tahun. Berarti 6 bulan Ramadan, 6 kali berarti. 6 kali berapa setiap haidnya? Berapa hari? 10 hari misalkan, kali 10. 60 hari dia qadha itu. Jadi mengqadhanya atas karena dia haid saja. Adapun yang ibadah yang dia tinggalkan, puasa Ramadan yang sengaja dia tinggalkan, dia wajib bertaubat dengan sebenar-benar taubat, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu alam. Nah, Bu, silakan. Ketika apa, Bu? Iya. Iya, paham Bu. Ya, begini Bu. Sama tadi yang jawabannya, jangan tergesa-gesa. Tidak mengapa Ibu. Sepertinya nih sehari dulu ditunggu. Ya, tidak puasa tetap. Tidak mengapa Ibu, karena kita punya uzur. Ya, haid tadi. Kadang seseorang tadi dia cepat-cepat tergesa-gesa memutuskan dirinya sudah suci, ternyata keluar lagi. Nah, jadi tidak mengapa ditunggu 1 hari kalau memang belum ada kejelasan. Misalkan nih, mohon maaf ya, dia masukkan kain ke dalam kemaluannya,
masih ada kayaknya bercak-bercak dikit, atau belum keluar cairan beningnya gitu. Dia masih ragu suci atau belum. Sudah, dia nggak puasa aja. Tidak mengapa, karena memang seperti itu, dia kan aslinya adalah haid, gitu Bu. Aslinya adalah haid. Nah, seperti itu. Jadi tidak mengapa, mungkin besoknya dia baru puasa, besoknya baru dia mandi. Tidak mengapa, Ibu. Jangan tergesa-gesa. Allahu a'lam. Apa Bu? Kalau sudah bersih, yang jelas dia melihat bersihnya itu sebelum subuh atau sesudah subuh. Kalau sebelum subuh dia menentukan bersihnya, maka hari itu wajib puasa. Kalau sesudah subuh dia menentukan bersihnya, maka hari itu dia tidak berpuasa. Wallahu a'lam. Iya, boleh Bu. Sebelum subuh Bu. Di malam hari kah, sebelum subuh kah, dia lihat dan dia merasakan benar-benar kering, lalu dia mandi, kemudian dia berpuasa, boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Jin bisa bunuh manusia. Alasannya meninggal jam 8 pagi di rumah sakit, sampai di rumah jam 11, dimandikan ba'da maghrib sama tim rumah sakit ... dan dikubur besok hari. Ciri-ciri lainnya waktu lahir diberi kakak ipar apa ini? Bingung saya pertanyaannya, maksudnya apa? Siapa yang nanya tentang jin? Jin ifrit, jin. Jika ada wanita menyusui di bulan Ramadan, bayinya masih di bawah 5 bulan, belum makan. Jika berpuasa dikhawatirkan ASI-nya berkurang. Jika berpuasa, ini jikanya banyak banget. Apakah harus membayar fidyah saja atau mengqadhanya? Lah, itu yang kita pelajari dari tadi, Bu. Lalu apa jawabannya? Apa Bu jawabannya? Qadha atau fidyah atau dua-duanya? Qadha. Di majelis ini yang kita kuatkan pendapatnya qadha. Kalau ibu nanti nanya ustadz lain, ustadz saya nggak puas dengan jawabannya Ustadz Ahmad, qadha, karena itu berat sekali, boleh nggak fidyah saja? Maka si ustadz jawabnya fidyah, kemudian ibu mengambil jawaban itu, berarti yang bertanggung jawab nanti siapa? Ustadznya. Ya. Bagaimana menghilangkan sikap anak-anak yang suka was-was, tidak mau mempergunakan kamar mandi umum, menganggap tamu yang ke rumahnya bajunya kotor? Jawabannya, kalau cuma sekedar kotor, ya karena banyak tamu di kamar mandi tersebut, maka itu sah-sah saja. Akan tetapi kalau ada keyakinan, ya keyakinan bahwa ini kamar mandi tidak cocok untuk kita karena ada jinnya, ada sesuatu, maka ini tidak boleh, karena itu namanya khaufus sir, rasa takut rahasia. Tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya ingin bertanya, namun saya ingin cerita sedikit. Beberapa tahun yang lalu saya sakit, dan dengan sakit saya ini saya tidak bisa berpuasa maupun untuk mengqadhanya. Sakit saya ini berjalan 5 tahun, dan dengan 5 tahun itu juga
tidak berpuasa. Pada saat itu saya sudah membayar fidyah. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya harus membayar puasa dengan apa nih tadi? Apakah saya harus membayar puasa tega sekarang sudah dilihat? Ya, nggak jelas pertanyaannya. Yang jelas, kalau ibu 5 tahun yang lalu sudah bayar fidyah karena sakit yang kronis, maka sudah mencukupi karena tidak bisa berpuasa. Ya, sudah mencukupi. Sakitnya sepertinya waktu itu sakit kronis, kemudian ibu sembuh. Ini tidak mengapa dia bayar fidyah. Wallahu a'lam. Yang kita katakan tadi, kalau sakitnya akut dan wanita hamil, wanita menyusui, itu disamakan dalam majlis ini. Kita menguatkan disamakan dengan orang sakit yang akut atau kronis. Akut, ya, artinya bisa sembuhnya cepat. Nah, maka dia bayar fidyah semampunya. Bayar qadha semampunya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Pas jam 15. Cukup? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.